Kita minta iman, tauhid, ma'rifat. Kita minta bisa untuk ibadah, taat kepada Allah. Kita minta keamanan, kesehatan, kecukupan. Kita minta mudah menghadap sakaratul maut. Kita minta mudah jawab munkar nakir. Kita minta kemudahan pada hari kiamat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kalimat rahmat itu mencakup itu. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil wahhab. Yu'ti 'abdahu la li'iwadi wa la thawab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu at-tawwab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad an-natiqi bil haqqi was shawab. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisab. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi'a asyar min asma'illah al-husna al-wahhab. Yang ke-17 dari Asma'ul Husna, yaitu Al-Wahhab. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa disebut nama Allah Al-Wahhab ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, dan berikan kepada kami dari sisi engkau rahmat, sesungguhnya engkau itu adalah maha pemberi. Jadi rahmat Al-Wahhab itu secara ringkas diartikan dengan maha pemberi, Al-Wahhab. Al-Wahhab huwa alladhi yu'ti kulla muhtajin ma yahtaju ilaihi la li'iwadin wa la ligharadin ajilin wa la ajil. Al-Wahhab itu artinya adalah yang memberi tiap-tiap orang yang berhajat akan sesuatu yang dia hajatkan kepadanya. Dia beri seseorang yang berhajat bukan untuk diganti,
bukan ada tujuan-tujuan, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Jadi itulah makna Al-Wahhab. Allah memberikan kita sesuatu yang kita perlukan, dan Allah memberikan itu tanpa mengharapkan sedikit pun dari kita, baik itu balasan di dunia maupun di akhirat. Jadi semata-mata Allah memberi tanpa ada balasan apa-apa. Paman wahaba walahu fi hibatihi gharadun yanaluhu min sana'in aw mawaddatin aw ghairihima falaysa biwahhab. Barang siapa yang memberi dan baginya pada memberi itu ada tujuan yang akan dicapai, baik pujian atau cinta atau selainnya, maka bukanlah itu Al-Wahhab. Nah, jadi kalau kita memberi sesuatu ada maksud, ada tujuan, baik tujuannya berupa materi atau tujuannya berupa pujian, maka bukanlah itu namanya Al-Wahhab. Jadi Allah memberikan semata-mata sesuatu yang kita perlukan, tanpa ada iming-iming apa, tanpa ada harapan apa-apa kepada kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, perkara Allah menyuruh kita untuk takwa, Allah menyuruh kita sembahyang, Allah menyuruh kita sedekah, itu kembali kepada kita manfaatnya, bukan kepada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka bahwa Allah itu menyuruh kita sembahyang supaya dia lebih mulia. Jangan sekali-kali berprasangka bahwa Allah itu menyuruh kita berzikir agar dia menjadi lebih tinggi. Bukan itu. Allah menyuruh berbagai macam kebaikan kepada kita, manfaatnya itu kembali kepada kita. Sedikit pun tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebesar apapun taat kita kepada Allah, kada akan meninggikan kedudukan Allah. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, kada akan menambah kemuliaan Allah. Sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, sebesar apapun ingkar kita kepada Allah, sedikit pun kada akan menurunkan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan taat yang disuruh Allah kepada kita untuk kita, untuk kita. Perbuatan maksiat yang dilarang Allah kepada kita itu pun untuk kita. Karena setiap maksiat itu ada mengandung mudarat. Setiap maksiat baik kecil ataupun besar, di dalamnya ada mudarat, ada bahaya. Nah, oleh karena itu Allah melarang kita, jangan melakukan ini supaya kita jangan mudarat, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah memberikan tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dia hajatkan, bukan karena mengharapkan gantian dan bukan karena ada tujuan. Oleh karena itu Allah dinamakan dengan Al-Wahhab ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, sekarang apa yang kita perlu kepada Allah? Ini Allah akan memberi kita apa yang kita perlu. Itulah namanya Al-Wahhab. Apa yang paling kita perlukan? Apa yang paling manusia butuhkan? Allah mengajarkan dalam doa pada kitab sucinya Al-Quran, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikanlah kepada kami
dari sisi Engkau itu rahmat, bahwa Engkau sungguh Maha Pemberi. Jadi yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu pengertian rahmat secara lengkap? Rahmat itu biasa ringkas disebut kasih sayang. Nah, pengertian rahmat itu secara lengkap oleh ulama dijelaskan bahwa yang namanya rahmat itu mencakup 6 perkara. Jadi bila kita minta, ya Allah berikan hamba rahmat, berarti ada 6 yang kita minta. Apabila Allah memberikan kepada kita rahmat, berarti salah satu di antara 6 ini yang Dia berikan kepada kita. Nah, pertama yang disebut rahmat itu husulul iman wat tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Hasilnya iman, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Itu rahmat. Kita nih bisa beriman kepada Allah, itu dapat rahmat Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah, itu kita dapat rahmat Allah. Kita bisa mengenal Allah, nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, berarti kita dapat rahmat Allah. Nah, pertama itu hasilnya keimanan, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Nah, itulah bagian pertama dari rahmat. Yang kedua, husulu nurit ta'at wal ibadah fil jawarih. Hasilnya cahaya taat dan ibadat pada anggota tubuh. Kita menuntut ilmu sekarang ini, berarti kita dapat rahmat. Berarti kita dapat rahmat. Kita membaca Al-Quran, berarti saat itu kita dapat rahmat. Kita sembahyang, kita baca salawat. Nah, saat itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian yang kedua dari rahmat itu adalah hasilnya taat ibadah di anggota tubuh kita. Nah, itu rahmat juga ngarannya. Kita kawa sembahyang, berarti kita dapat rahmat. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa sembahyang. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa berkumpul di sini. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa baca Al-Quran. Karena dapat rahmat itulah kita bisa sembahyang, kita kawa nuntut ilmu, dapat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, husulu suhulati asbabil ma'isha minal amni was-sihhati wal kifayah. Yang namanya rahmat itu hasilnya kemudahan, sebab-sebab kehidupan, keamanan, kesehatan dan kecukupan. Nah, itu rahmat. Kita ini aman. Kada ada perkelahian, kada ada permusuhan, kada ada peperangan. Berarti kampung itu kampung yang dapat rahmat. Kita sehat, kita cukup dalam kehidupan, itu berarti dapat rahmat Allah. Yang keempat, husulu suhulati sakaratil maut. Hasilnya kemudahan waktu sakaratul maut. Kita dapat kemudahan sewaktu menghadap Israel. Israel itu pasti datang kepada kita. Kita pasti bertamu lawan Israel. Ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, kalau kita mati dalam keadaan mudah, berarti dapat rahmat kita. Dapat rahmat. Nah, yang kelima, husulu suhulatis su'al fil qabr. Hasilnya kemudahan menjawab munkar nakir di kubur.
Man rabbuka jar munkar nakir. Mudah menjawab, Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka, siapa nabi engkau? Muhammadun nabi. Mudah. Nah, kemudahan menjawab munkar nakir itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang keenam, husulu suhulatil hisab walika illahi ta'ala bil jannah. Mudahnya kita menghadapi hari kiamat dan bertemu Allah di dalam surga. Nah, itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bila kita berdoa lawan Allah, Allahumma rahamni, misalnya, ya Allah berikan aku rahmat, berarti kita minta yang 6 tadi. Nah, berarti kita minta yang 6 itu. Kita minta iman, tauhid, ma'rifat. Kita minta bisa untuk ibadah, taat kepada Allah. Kita minta keamanan, kesehatan, kecukupan. Kita minta mudah menghadap sakaratul maut. Kita minta mudah jawab munkar nakir. Kita minta kemudahan pada hari kiamat dan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kalimat rahmat itu mencakup itu. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Wahhab, Allah berikan rahmat itu kepada kita tanpa ada minta imbalan sedikit jua pun, tanpa ada untingan, tanpa ada tujuan apapun, semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahhab. Para muhibbin rahimakumullah, kita dapat anak. Anak ini belum tentu rahmat. Anak yang namanya rahmat itu anak yang takwa kepada Allah, anak saleh. Kalau kita punya anak, anak kita jadi anak yang saleh, baru itu anak rahmat kepada kita. Kita dapat istri, belum tentu istri ini menjadi rahmat bagi kita. Tapi kalau istri ini salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, maka ini istri rahmat bagi kita. Kita dapat duit, belum tentu duit ini rahmat. Tapi bila duit ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka duit itu namanya rahmat. Pangkat, kedudukan, jabatan, belum tentu ini kedudukan rahmat. Kedudukan, pangkat yang namanya rahmat itu adalah pangkat dan kedudukan yang dijalankan dengan benar, yang dijalankan untuk mensejahterakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pangkat yang namanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap rezeki dari Allah belum tentu nikmat. Setiap nikmat belum tentu rahmat. Rezeki ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, rezeki yang halal disebut nikmat. Nah, nikmat ini bila disyukuri menjadi rahmat. Tapi bila nikmat ini kada disyukuri, maka dia berubah akan menjadi azab kepada kita. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. النبي ذريعتي وهو